Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, kelas 7 A, B, C, D, dan E, saya ucapkan selamat pagi. Semoga anak-anakku sehat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semua, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pertemuan yang kedua. Pertemuan pertama kemarin disampaikan oleh Bu Zumrodul, sekarang saya sampaikan oleh Pak Roni. Anak-anakku semua, mari kita sebelum melaksanakan pembelajaran kita berdoa kepada Allah, semoga ilmu yang kita pelajari nanti sampai akan cepat paham, jelas, dan betul-betul dapat ilmu yang barokah manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku semua, ini sudah kita mulai halaman berapa? Slide pertama adalah media pembelajaran PKN SM Bauda. Kemudian lanjut slide yang kedua, yaitu materi yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anakku semua, memang nilai-nilai Pancasila itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Sejak nenek moyang kita, bangsa Indonesia sudah ada di Indonesia ini, sudah melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi kalau tokoh-tokoh pendiri negara kita untuk merumuskan itu adalah memberikan nama itu ya. Memberikan nama, kemudian ditetapkan secara resmi, itu adalah formalitas. Karena nilai-nilai Pancasila sudah dilaksanakan sejak dulu. Contoh, pada zaman kerajaan Mojopahit aja sudah dilaksanakan. Ini contoh seperti itu. Contoh nilai ketuhanan Yang Maha Esa, pada zaman Mojopahit ada agama Hindu, Buddha, dan Siwa. Ini juga hidup rukun. Ini contoh pengamalan nilai-nilai sila yang pertama, ketuhanan. Kemudian sila kedua, kemanusiaan. Pada masa kerajaan Majapahit, masyarakat bangsa kita yaitu masyarakat yang tetap yang kedua, tetap ya ini. Tetap bangsa Indonesia, bangsa yang rukun. Itu dengan nilai-nilai yang kedua. Itu komitmen itu adalah kesepakatan ya, kesepakatan para pendiri negara berjuang untuk merumuskan dasar negara Pancasila. Karena nanti kalau Indonesia merdeka, syarat negara merdeka harus punya dasar negara. Maka para tokoh-tokoh kita, di antaranya Pak Soekarno, Muhammad Hatta, Yamin, kemudian Supomo, dan seterusnya, itu berupaya mempersiapkan. Nanti kalau Indonesia merdeka, sudah punya dasar negara. Dilatar belakang oleh sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni itu menghasilkan rumusan dasar negara. Kemudian setelah berhasil dirumuskan oleh beberapa tokoh, kemudian ditetapkan yang paling tepat, yaitu yang tercantum dalam pembukaan UUD 45. Ini komitmen dalam sheet yang kedua, saman bisa melihat komitmen para perumus dasar negara adalah suatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Ikrar itu ibaratnya janji suci yang sangat mulia, karena nilai-nilai Pancasila sangat tepat bagi bangsa Indonesia. Di dalamnya tidak ada ras diskriminasi, perbedaan perlakuan terhadap
masyarakat atau rakyat Indonesia. Karena apa? Kita ketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia masyarakat yang berbineka tunggal ika, masyarakat yang bermacam-macam, adanya perbedaan. Sampai sekarang hidup rukun karena adanya ideologi yang sangat tepat itu. Itu adalah komitmen ikrar para pendiri negara yang tergabung dalam BPUPKI. Kemudian BPUPKI dibubarkan, diganti, diteruskan oleh PPKI. PPKI itu persiapan kemerdekaan, persiapan Panitia Kemerdekaan Indonesia. Dia lanjut slide yang ketiga. Sebelum kita melanjut ke PPKI yang melatar belakangi PPKI mengadakan sidang, itu adalah kekalahan Jepang kepada sekutu. Karena Jepang itu waktu Perang Dunia Kedua menguasai Asia Timur Raya. Kenapa Jepang bisa kalah? Kita lihat di slide yang pertama, pada tanggal 6 Agustus kota Hiroshima itu dibom atom oleh sekutu. Karena sekutu itu merasa takut nanti kalau Jepang bisa menguasai kekuatan besar, bisa mengalahkan Amerika. Maka sebelum begitu jauh, tanggal 6 Agustus Hiroshima dijatuhi bom atom oleh Amerika. Nah, bom atom itu nanti ada gambarnya, itu namanya diberi nama Little Boy. Dari Little Boy itu bom atomnya yang menghancurkan kota Hiroshima, menewaskan puluhan ribu manusia, bahkan bisa lebih. Itu di kota Hiroshima. Kemudian yang kedua, pada tanggal 9 Agustus kota Nagasaki dijatuhi bom yang kedua. Nama bomnya itu Fatman, bukan Kangman ya, tapi Fatman ya, Fatman. Anak-anak, nama bom atomnya Fatman, menewaskan dan menghancurkan kota Nagasaki. Kurang lebih 70.000 manusia meninggal dunia, rata dengan tanah. Itu masih kekuatan bom waktu tahun 45, itu kekuatannya ibaratnya masih tradisional. Kalau sekarang, kalau nuklir kita tidak bisa membayangkan. Kemudian yang ketiga, kekalahan Jepang disebabkan ya ini. Kenapa sekutu menjatuhkan bom di kota Nagasaki dan Hiroshima? Itu pertimbangan sekutu karena dua kota ini kota industri yang sangat besar di Jepang. Kalau dua kota dihancurkan, otomatis akan kekuatan ekonomi, kekuatan apapun di seluruh Jepang akan lumpuh. Ini terbukti, akhirnya tepat tanggal 15 Agustus Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, Jepang menyerah kepada sekutu. Anak-anak bisa melihat kok melompat mas? Saat durungi mas. Nah ini ya. Sudah. Anak-anak ini contoh gambar bagaimana Amerika menjatuhkan di Hiroshima tanggal 6 Agustus. Kekuatan tadi namanya bom atomnya Little Boy tadi ya. Ini kekuatan gambarnya seperti ini ya. Kita bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya waktu itu yang menewaskan puluhan ribu manusia. Kemudian gambar yang kedua, contohnya ini di Hiroshima rata, padahal ini gedung-gedung yang sangat tinggi, ini rata dengan tanah, hancur lebur. Ini di Hiroshima ini. Pada waktu itu presidennya di Jepang, Hirohito itu bertanya setelah menyerah, Perdana Menteri dipanggil, Perdana Menteri, tolong kamu hitung di dua kota Nagasaki, Hiroshima itu masih ada berapa orang guru yang masih hidup. Nah ini hebatnya Jepang seperti itu, perhatikan guru sangat istimewa. Kenapa kok yang ditanyakan guru?
Karena guru itulah yang merupakan sumber perubahan anakku, perubahan terhadap kehidupan manusia. Di pendidikan, adanya pendidikan yang bisa merubah kehidupan dunia ini lebih baik. Itu adalah dari proses guru. Kemudian ini kita lanjut anak-anakku. Inilah ini little boy, bomnya modelnya tidak begitu besar anakku ini. Seperti ini gambarnya. Ini yang dijatuhkan di Hiroshima. Ini namanya little boy. Nah ini. Kok seperti apa ya? Kompor gas yang panjang. Ya modelnya seperti itu. Tapi kekuatannya begitu besar, hebat. Kemudian kita lanjut gambar. Ini di tanggal 9 Agustus di kota Nagasaki. Nah ini jarak 3 hari, pertama tanggal 6 di Hiroshima, kemudian tanggal 9 3 hari dijatuh yang kedua di kota Nagasaki. Ini itu hebat sekali. Kita bisa melihat ya tadi namanya bomnya Natman. Ini gambarnya. Tadi little boy warnanya putih, sekarang ya tanggal 9 warnanya putih. Ini kekuatannya lebih besar daripada little boy. Kok kecepatan sih? Little boy ya. Ya, ini Nagasaki yang jadi korban lebih parah ini, kurang lebih 70.000 manusia. Ini banyak meninggal dunia. Ini Nagasaki. Ini menjadi kenangan yang pahit bagi Jepang dan rakyat Jepang. Kemudian tanggal 15 ini bukti Jepang menyerah tanpa syarat dan sekutu, menandatangani di Jepang. Kemudian juga ya bisa dilihat ini, sudah diteruskan, disaksikan oleh seluruh prajurit Amerika, sekutu dan para prajurit Jepang. Kemudian anak-anakku, kita lanjut situasi tanggal 16 di Indonesia. Tanggal 15 Jepang menyerah dan sekutu, berarti Jepang tidak punya kekuatan menjajah di Indonesia. Ini digunakan sebaik-baiknya oleh para pemuda, termasuk Bapak Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo dan teman-temannya. Nah, tanggal 16 ini di Indonesia terjadi vacuum of power, kekosongan kekuasaan, karena tanggal 15 batas akhir Jepang menjajah di Indonesia. Akhirnya digunakan sebaiknya oleh para pemuda. Pak Soekarno dan Muhammad Hatta, bahasa waktu itu istilahnya diculik. Diculik itu diamankan, dipindah. Inilah dengan nama istilah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok itu apa? Pak Karno diamankan dari pengaruh Jepang. Nanti kalau tetap di Jakarta bisa diinterogasi Jepang, bisa-bisa Indonesia tidak bisa merdeka. Maka diculik, diamankan ke Rengas Dengklok. Ini nomor 1, Pak Karno diamankan dan Pak Hatta. Nomor 2, dijauhkan pengaruh Jepang, dibawa agak jauh. Di mana? Ya daerah letaknya jauh bebas Jepang, kota kecil di Kabupaten Karawang. Itu namanya Rengas Dengklok. Biar mudah untuk mengadakan koordinasi, diskusi untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan di daerah Rengas Dengklok itu dikawal, diamankan oleh Batalion Jakarta sebagai pengaman Pak Karno dan Pak Hatta. Kemudian menyusun naskah proklamasi di situ di Rengas Dengklok tanggal 16, dan akhirnya berhasil menyusun naskah proklamasi tanggal 16
esok harinya tanggal 17 Agustus 45 jam 10 dikumandangkanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Waktu itu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sekarang diganti Jalan Proklamasi. Kemudian kita lanjut gambar situasi Rengas Dengklok ini waktu diskusi. Ini dilukis gambar. Ini situasi di Rengas Dengklok, suatu rumah untuk tanggal 16 sore malam menyusun naskah proklamasi. Para tokoh dipimpin oleh Pak Karno, Muhammad Hatta. Ya. Ini peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian kita lanjut baru penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI. PPKI dibentuk tanggal 7 Agustus setelah membubarkan BPUPKI. Karena BPUPKI tugasnya selesai, sudah mampu merumuskan Pancasila. Kemudian diteruskan PPKI, diketuai oleh Pak Karno dan wakilnya Bapak Muhammad Hatta. Anggota PPKI mulanya 21. Ini mewakili seluruh Indonesia. Waktu itu dari orang Jawa 12 orang, dari Sumatera 3 orang anakku, kemudian dari Sulawesi 2 orang, dari Kalimantan 1 orang, dari Maluku 1 orang, dari kelompok etnis penduduk Cina 1 orang. Tetapi pada waktu tanggal 18 Agustus mengadakan sidang PPKI, ditambah anggotanya 6 orang. Jadi jumlah akhirnya pada waktu sidang PPKI tanggal 18 Agustus berapa? Yaitu 27 orang. Ini kita bisa melihat Bapak Soekarno pada waktu tanggal 17 Agustus memproklamasikan kemerdekaan dengan membacakan naskah proklamasi ini. Naskah proklamasinya tidak perlu saya bacakan, kita lanjut selanjutnya yaitu hasil sidang anakku. Hasil sidang PPKI tanggal 8 Agustus 45. Ya ini yang pertama menetapkan Undang-Undang Dasar 45. Kalian harus paham Undang-Undang Dasar 45 itu di dalamnya yaitu dalam pembukaan alinea keempat terdapat Pancasila. Di Pancasila ditetapkan bersamaan dengan UUD 45. Waktu itu yang ditetapkan Pancasila bunyinya seperti apa? Ini sekalian bisa melihat di slide yang ke-19 ini. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tanggal 18 Agustus secara formal resmi bangsa Indonesia mengumandangkan, memproklamasikan yang kedua bahwa Pancasila menjadi dasar ideologi bangsa Indonesia. Kalau tanggal 17 Agustus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, baru tanggal 18 Agustus diproklamasikan bahwa Pancasila yang dirumuskan oleh BPUPKI ditetapkan menjadi dasar negara Indonesia. Keputusan sidang PPK yang pertama. Kemudian yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Jadi tanggal 17 Agustus, makanya Pak Karno mengumandangkan proklamasi di bawah atas nama bangsa Indonesia, bukan atas nama Presiden Republik Indonesia. Karena apa? Anak-anakku semua, tanggal 17 Agustus 1945 itu Indonesia belum memiliki presiden karena baru mengumandangkan kemerdekaan. Makanya Pak Karno di bawah atas nama bangsa Indonesia
Soekarno-Hatta. Baru tanggal 18 PPKI sidang itu terpilihlah Pak Soekarno menjadi Presiden pertama Republik Indonesia dan wakilnya Bapak Muhammad Hatta. Ini putusan PPKI yang kedua. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Ini seperti lembaga yang bertugas membantu Presiden. Kemudian kita bisa melihat gambar PPKI mengadakan sidang. Nah, waktu sidang seperti ini. Ini hanya dilukis. Kemudian baru gambar yang sebenarnya ini. Nah, Pak Karno memimpin sidang PPKI. Waktu itu sebagai ketua PPKI akhirnya dinobatkan menjadi presiden. Contoh ini pasangannya sama Bapak Muhammad Hatta, masih kelihatan muda. Pak Karno juga demikian. Ini satu pasangan presiden dan wakil presiden yang pertama di Indonesia. Nah, ini hasil sidang tadi PPKI, ada 3 macam yang sudah saya uraikan di depan tadi, tidak perlu saya bahas lagi. Kemudian komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun nilai-nilai komitmen pendiri bangsa yang terkandung di dalam Pancasila. Sila pertama ketuhanan, kedua kemanusiaan, ketiga memperkokoh persatuan, keempat kerakyatan, yang kelima keadilan. Kemudian komitmen para pendiri negara menjadikan Pancasila sebagai satu. Jadi komitmen para tokoh-tokoh kita, satu dijadikan dasar negara, tidak hanya dasar negara. Dasar negara itu apa dah? Jadikan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Semua peraturan hukum di Indonesia harus bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dari Pancasila. Jadi Pancasila itu kedudukan yang tertinggi untuk hukum di Indonesia. Maksudnya hukum yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan sila pertama ketuhanan, sila kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, keempat kerakyatan maupun keadilan. Yang kedua mengandung azas kerohanian, tertib hukum yang tertuang dalam pembukaan dan 4 pokok pikiran. Itu termasuk azas kerohanian. Contohnya alinea ketiga bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Intinya bahwa motivasi spiritual bangsa ini percaya Indonesia bisa merdeka pun karena mendapat pertolongan, bantuan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang ketiga, Pancasila mengandung norma jelas. Norma itu hukum atau peraturan. Yang keempat, mewujudkan cita-cita hukum. Cita-cita hukum bangsa Indonesia yaitu hukum yang tidak memihak kepada siapapun, termasuk hakim dalam memutuskan perkara bebas dari pengaruh siapapun, termasuk presiden pun tidak bisa mempengaruhi keputusan hakim. Yang terakhir, sumber semangat Undang-Undang Dasar 45. Jadi anak-anakku semua, nilai-nilai Pancasila sila pertama sampai kelima itu dijabarkan atau diteruskan di dalam pasal-pasal UUD 45. Contoh, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu dijabarkan dalam UUD 45 pasal 29. Kalau ketuhanan yang Maha Esa itu aja kan kita masih menasikan si bingung. Ketuhanan yang bagaimana? Nah, di dalam pasal 29 diteruskan kita untuk bertuhan itu harus melalui agama. Maka pasal 29 dijelaskan kebebasan untuk memeluk dan memilih salah satu agama.
Kemudian contoh sila kedua kemanusiaan. Contoh diterjemahkan dalam pasal 34. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Mohon maaf, kadang-kala sekarang anak-anakku semua, orang yang mampu barang, orang yang mampu ekonomi, ini juga banyak yang mengaku miskin. Terus semangat 45. Kemudian kita lanjut slide yang ke-26. Saat ini ketika Indonesia telah merdeka, bentuk komitmen dan perjuangan warga negara lebih kepada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Anak keseman, sekarang kita sudah merdeka, sudah ada peperangan lagi, mari perjuangan kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama sampan semua calon generasi penerus perjuangan Indonesia yang menggantikan Bapak Ibu guru, kemudian Bapak Ibu dalam pemerintahan, dalam jabatan profesi kedokteran, dalam perusahaan apapun, semua itu nanti kamu yang akan berperanan. Oleh sebab itu mari upayakan menjadi anak yang pandai, cerdas, berkualitas, tetap mengagungkan agama. Kemudian slide yang ke-27, generasi muda perlu menyadari potensi diri, kemampuan Anda, anak-anak Kusuman punya potensi sangat luar biasa dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan bangsa. Jadi zaman semua kalau sekarang tidak serius dalam menuntut ilmu, maka bangsa Indonesia jangan ditanya akan lebih parah pada waktu kita dijajah waktu tahun-tahun yang lalu. Contoh sekarang saja kita sudah dijajah secara ekonomi, produk-produk luar negeri banyak yang bermunculan di pasar-pasar modern. Kalau pasar tradisional tidak ada, modern malah. Contoh seperti itu. Maka anak-anakku semua harus mampu untuk bersaing untuk dalam kemajuan sehingga mampu menciptakan sesuatu yang bisa menyaingi, syukur bisa menggeser produk-produk luar negeri. Generasi muda merupakan agen perubahan suatu bangsa jelas. Bahkan filosofi pendidikan mengatakan untuk melihat kehancuran suatu bangsa itu mudah sekali. Kalau para pemuda pelajar sekarang sangat antusias terhadap pendidikan, sangat serius, maka 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, bangsa itu bangsa yang besar, menjadi bangsa yang sangat maju. Tapi sebaliknya, bangsa rakyat atau pemudanya sekarang santai, tidak serius, meremehkan pendidikan, maka 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, bangsa itu akan menunggu kehancurannya. Mari anak-anakku semua semangat untuk belajar sehingga menjadi anak yang pintar, cerdas, berkualitas, sehingga ilmu sampan barokah, manfaat di dunia sampai akhirat. Anakku semua, itu yang Pak Roni bisa sampaikan. Nanti kalau kurang jelas bisa japri atau bertanya lewat grup. Mari kita doa akhir kegiatan ini dengan membaca wal asri ditambah saya tambah sedikit ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih, semoga sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.